سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد لله عظيم الجاه نشهده بأن الكل لله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita di dalam kesempatan yang sangat baik ini berupaya untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita hendaknya mampu menjadi pribadi-pribadi yang sanggup menjauhkan diri kita dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Khatib di setiap kali naik mimbar mengingatkan, karena memang itu adalah tugas khatib, mengingatkan diri sendiri yang pertama tadi dan mengingatkan para jamaah yang hadir di salat Jumat. Pemberian pengingatan ini adalah perintah, karena kita sebagai umat manusia terkadang lalai, lebih-lebih di dalam kehidupan yang serba luar biasa fasilitas hidup kita ini.
Seakan-akan setiap hari kita senantiasa disibukkan oleh bisnis keduniaan kita, dan terkadang kita lupa mengingat tujuan hidup kita ini. Padahal masing-masing di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir pasti paham dan mengerti apa sesungguhnya tujuan hidup kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika benturan kesibukan kehidupan dunia senantiasa menjadikan kita orang-orang yang sibuk, terkadang tujuan hidup kita ini dilupakan, dilalaikan oleh diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang paling kita hafal tetapi sering kita lupa. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, al jinna wal insa, jin dan manusia itu, illa liya'budun, melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku. Yang kedua, hal yang paling kita sering ingat tetapi juga tidak lepas kita sering lupa adalah bahwa hidup kita ini adalah sebentar, tidak pakai panjang, kata anak sekarang. Semua akan menemui ajal. Dan terkadang ketika kita mengantarkan saudara kita, orang-orang yang paling kita cintai, memasuki gerbang kematian, dimasukkan ke liang lahat, pada saat itu kita ingat bahwa kita akan seperti itu. Begitu kita keluar dari area pekuburan, area pemakaman, ingatan kita bahwa kita akan seperti saudara kita yang dikubur itu, begitu dibentur bisnis kehidupan dunia, lupa seketika. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengingatkan kepada kita dikala kita sering membaca Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang berjiwa, setiap yang bernafas, za'iqatul maut, pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami, kata Allah, akan menguji kalian dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk keburukan, sebagai batang ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah, kata Allah, kalian semua akan dikembalikan. Di dalam kehidupan dunia ini kita diuji oleh Allah dengan dua batang bentuk ujian, ujian kebaikan dan ujian keburukan, ujian keluasan rizki dan ujian kesempitan rizki. Kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang pandai bersyukur dan mana yang bersabar ketika diuji dengan kesempitan. Oleh karenanya, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah haruslah memiliki akidah yang kuat, memiliki akidah yang benar, yang jauh dari segala macam bentuk tahayul, bid'ah dan khurafat. Karena setiap rasul, setiap nabi yang diutus oleh Allah adalah di dalam perkara ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh pasti, kata Allah, ba'atsna fi kulli ummatin, kami telah mengutus untuk setiap umat itu rasulan, seorang utusan, an i'budullaha wajtanibut taghut, yang mereka memerintahkan agar supaya kalian menyembah Allah saja dan kalian hendaknya menjauhi taghut-taghut. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa taghut itu adalah sesuatu yang melampaui batasannya. Kecintaan terhadap sesuatu yang melampaui batasannya sehingga melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala
apapun bentuknya itu disebut tauhid. Ketaatan yang berlebihan, melebihi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang ditaati berlebihan itu disebut tauhid. Oleh karenanya, jangan sampai kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya ini justru berperilaku sebaliknya, justru berperilaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil ataupun syirik yang samar, syirik khafi. Hendaknya kita betul-betul menjauhi segala macam bentuk kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik di zaman ini tidak hanya menyangkut persoalan penyembahan terhadap berhala sebagaimana syirik-syirik konvensional, tetapi ada syirik-syirik di dalam bentuk-bentuk modern. Syirik-syirik yang senantiasa hanyut diperintah oleh hawa nafsu. Hawa nafsu menyuruh menuhankan jabatan, menuhankan kedudukan, menuhankan harta, wanita, dan lain sebagainya. Bahkan terjadinya berbagai macam tindak kriminal seperti korupsi yang akhir-akhir ini sangat marak. Terjadinya peperangan antara buaya dengan buaya, manipulasi, jual beli jabatan, suap menyuap, dan berbagai macam pelanggaran lainnya karena manusia tunduk terhadap hawa nafsunya. Mereka bukan tidak tahu bahwa korupsi itu haram, mereka paham. Mereka bukan tidak tahu bahwa markup itu diharamkan, mereka tahu bahkan paham. Tetapi karena mereka kalah, mereka menyembah hawa nafsu, sehingga apapun yang didorong oleh hawa nafsunya mereka kerjakan, kendati pun itu harus menabrak aturan-aturan agama. Al-Quran menyinggung persoalan ini. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, orang yang menjadikan Tuhan kepada hawa nafsunya, sehingga apapun keinginan hawa nafsunya harus dilunasi, kendati pun harus menabrak aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Quran mengingatkan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu betul-betul kezaliman yang nyata. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Ada satu syirik yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi kepada umatnya. Rasulullah pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikumul yaum asyirkul asghar. Sesungguhnya kata Rasulullah, yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian pada akhir-akhir ini, pada umat ini, asyirkul asghar, syirik kecil. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu wahai utusan Allah? Qala, Rasulullah menjawab, ar-riya'u, riya, pamer, flexing. Riya ini adalah penyakit batiniah, penyakit yang menggerogoti kemurnian akidah, yang bersarang di dalam hati manusia, dan penyakit ini sulit untuk disembuhkan. Dan herannya manusia di zaman ini, kalau yang diserang tubuhnya oleh penyakit, maka dia akan begitu sibuk untuk menemukan obat penyembuhnya, bertanya ke sana kemari agar supaya penyakit yang menyerang tubuhnya itu sembuh.
Tetapi justru ketika batiniahnya yang diserang oleh penyakit-penyakit batin ini, riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya, tenang-tenang saja. Bahkan tidak ada yang kemudian merasa bahwa dirinya telah, batinnya terhinggapi penyakit yang sangat kronis. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ada 3 ciri orang yang terjangkit penyakit riya ini. Ada 3 tanda-tanda yang apabila tanda-tanda ini terdapat kepada seseorang, maka berarti dia telah terjangkit penyakit riya ini. Yang pertama, dia menjadi pemalas apabila sendirian. Kalau sendirian, sholat sendirian, bacaan surahnya pendek-pendek. Tetapi ketika dia berjamaah di tengah jamaah yang banyak, bacaan suratnya panjang-panjang. Ketika dia sholat malam, maka yang dibaca adalah yang penting segera selesai. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia menjadi giat jika berada di tengah-tengah orang banyak. Ketika berada di kumpulan orang-orang banyak, dia menjadi pekerja yang giat, menjadi orang yang di depan ketika berbuat baik. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib adalah, dia semakin bersemangat jika dipuji. Kalau dia dipuji, apapun bentuknya, kepalanya pun diminta diberikan. Dan melemah jika diejek, ngambek ketika diejek, menghilang dari kegiatan-kegiatan keumatan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nanti pada hari kiamat, yang pertama diadili adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepadanya di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Lantas Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan ketika nikmat-nikmat itu ada padamu? Dia menjawab, aku berperang semata-mata untukmu ya Allah, hanya untukmu, sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau telah berdusta. Engkau berperang, berada di barisan depan, supaya orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah pemberani, sehingga engkau mati di barisan terdepan. Dan pujian-pujian itu telah engkau dapatkan. Maka kemudian dikatakan kepada malaikat, diperintahkan untuk menyeret orang itu, atas mukanya tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya, orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkannya, serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya ketika di dunia, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Dia menjawab, aku menuntut ilmu karena engkau ya Allah, aku mengajarkannya karena engkau ya Allah, aku membaca Al-Quran karena engkau. Allah kemudian menimpali, engkau telah berdusta. Engkau menuntut ilmu agar engkau dikatakan sebagai orang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran agar supaya engkau dikatakan sebagai orang yang ahli di dalam baca Quran. Dan itu telah engkau peroleh ketika engkau di dunia. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki.
orang yang kaya di dalam bidang harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, maka ia pun mengenali kenikmatan-kenikmatan itu dan mengakuinya. Lantas Allah berfirman, apa yang kau lakukan dengan ini? Nikmat-nikmat itu. Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah ya Allah. Aku tidak pernah meninggalkan infak ya Allah di jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku akan melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berfirman, engkau telah berbohong. Engkau berbuat demikian itu supaya dikatakan engkau sebagai seorang yang dermawan, sebagai orang yang murah hati. Dan memang begitulah pujian-pujian itu telah engkau dapatkan ketika di dunia. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret di atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Masyaallah muslimin, i'lamu anna Allah amarna an nusalli ala nabiyyihil karim. Fabada'a bi nafsihi qailan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa an na'mala shalihan wa nahaa 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.